Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, karena hari ini sudah masuk bulan Ramadan tanggal 2, jadi bahasan hadis kita diselang dengan yang khusus bulan Ramadan, yaitu jaminan magfirah bagi yang menegakkan Ramadan, tentang umroh, meraih nilai umroh dan haji tanpa mendekati Ka'bah. Kita lanjutkan nanti, sudah waktunya bulan Syawal atau bulan berikutnya. Jamaah rahimakumullah, tentu saja tidak akan saya bahas secara keseluruhan, tapi bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengikuti muqaddimah atau tamhid, kemudian tanasub hadis ini dengan ayat itu di YouTube, karena sebelum kesini saya bahas dulu makalah ini di dua tempat, di Darus Saadah sama di Unisba. Jadi sekarang kita akan loncat ke bab selanjutnya yang tidak dibahas di dua tempat tersebut. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, karena punya anak Abdullah jadi dinamai Abu Abdillah. Nama aslinya Muhammad bin Ismail, karena orang Bukhara maka titelah Al-Bukhari. Haddatsana Ismail, kata Imam Bukhari, ini juz 1 halaman 65 nomor 36. Qala haddatsani Malik an Ibni Syihab an Humaid bin Abdirrahman an Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qoma Ramadan, barang siapa yang menegakkan, qoma itu berdiri, Ramadan, bulan Ramadan, imanan, yang dilatar belakangi iman, wahtisaban dan ihtisab, gufiro diampuni lahu baginya, mataqaddama min danbih, apa perbuatan dosa yang telah lewat. Jadi hadis ini merupakan jaminan bagi yang menegakkan Ramadan. Dengan apa menegakkan Ramadan itu? Kemudian bagaimana caranya iman dan ihtisab? Apa bentuk dosa yang diampuni? Dan bagaimana hadis ini korelasinya dengan taubat? Apa juga korelasinya hadis ini dengan ayat dan hadis lain? Dan apa implikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini kira-kira yang perlu kita bahas dan saya tulis bahasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 ahli hadis dari 7. Dari 7, 6 itu ya. Karena yang tidak meriwayatkan hadis ini dari 7 hanya Muhammad Ibnu Majah. Di kitab 7 itu yang 3 kan Muhammad namanya. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi, dan Muhammad Ibnu Majah. Kemudian ditinjau dari sudut bahasa, saya lewat karena sudah saya bahas di YouTube. Bagi yang mau ikuti silahkan saja YouTube sebelumnya, nanti saya kirim ke Al-Fitrah. Kemudian tahlil syarah, man qoma Ramadan, barang siapa yang menegakkan Ramadan,
Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah menafsirkan menegakkan Ramadan ini dengan qiyam Ramadan, maksudnya adalah sholat tarawih yang menggantikan tahajud. Tapi ada juga yang menambahkan. Jadi persoalan apakah setelah sholat tarawih itu ada tahajud, ada qiyamu lail, itu penafsirannya beda. Jadi penafsirannya berbeda. Jadi ada yang katanya tiga-tiganya, qiyamu Ramadan, tarawih ongkoh, tahajud ongkoh, qiyamu lail ongkoh, maka jumlahnya jadi 36. Jadi tarawihnya 11, kemudian tahajudnya 11, nanti qiyamul lailnya 11, jadi 3 kali 11 33 ya. Jadi 36 dengan salat iftitah dan witir secara khusus. Ada yang tiga-tiganya. Ada juga yang berpendapat ya qiyamul lail itu qiyamul Ramadan teh. Qiyamul Ramadan itu ya taraweh teh. Jadi cukup we ke 11 mah sudah. Dan taraweh juga kan ada yang mengatakan 20 plus 3. Dan ada juga yang menafsirkan katanya 20 plus 3 teh zaman Umar bin Khattab kan begitu. Jadi kalau kita baca hadis yang sahih kaitan dengan qiyamul Ramadan itu sama hadis-hadisnya, yaitu dari Aisyah antara lain yang 443, dari Ibnu Umar yang 22, karena kata Ibnu Umar kan sholatul lail masna faida khofa ahadukum subh fal yutir rakaatan. Sholat malam itu 22, tapi kalau khawatir kesubuhan maka sholatlah 1, sehingga 2, 1. Tapi yang 443 hadisnya dari Aisyah. Kata Aisyah, Rasul itu sholat 4, kemudian 3. Jadi 443. Dan sampai sekarang perdebatan itu masih ada. Kenapa itu tidak diseragamkan? Gak usah diseragamkan. Nanti kalau bapak dan ibu mau menyeragamkan malah jadi tidak seragam. Jadi biarkan saja tidak berseragam, beraneka ragam. Mana yang paling benar, yang Allah terima? Boleh juga Allah menerima semuanya kan? Kan kita tidak tahu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya. Pendapat itu. Jadi tafsirannya yang berbeda-beda teh, hadis nama sama, tapi tafsirannya, interpretasinya. Dan juga Imam Nawawi itu berpendapat man qoma Ramadan itu adalah tarawih. Walaupun hadis-hadis itu berbeda-beda komanya itu. Ada man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ada man soma Ramadan imanan wahtisaban, ada man qoma fi lailatul qadar imanan wahtisaban, dan janjinya sama, gufiro lahu ma taqaddaman min danbih, diampuni dosanya yang telah lewat. Ari Rasul teh, ari Allah Subhanahu wa taala teh mengampuni dosa teh bagi yang soma Ramadan, bagi yang qoma Ramadan, atau bagi yang qoma fi lailatul qadri. Jawabannya bisa semua. Bisa macam-macam, bisa maknanya itu. Man qoma Ramadan itu bisa berarti saum, bisa berarti Lailatul Qadar, bisa berarti qoma Ramadan penegakan, bisa juga taraweh.
Kan Lailatul Qadar itu malam ganjil. Yang jadi persoalan malam ganjil nu mana? Malam ganjil di Alfitrah, Margahayu Raya, atau malam ganjil di Mekah. Kalau di Mekah mas sekarang belum subuh. Sekarang itu baru Janari ya. Jadi tidak sama malamnya. Ketika di Alfitrah sudah malam, di Mekah masih siang. Nah Allah teh Lailatul Qadar yang mana? Bisa. Dan yang ganjilnya yang mana? Bagaimana kalau ingin mendapat ya semua malam aja. Kalau ingin mendapat mah. Karena bisi malam iya orang nganggap ganjil padahal genap. Kan perdebatan tanggalnya juga. Jadi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar ya setiap malam saja pasti itu dapat, karena salah satu kebetulan dirahasiakan malam Qadar itu kapan terjadi. Hanya kalau kata Abu Thayyib, yaitu dalam syarah Abu Dawud, beliau wafat 1078 Hijriah. Jadi kalimat Qiyam Ramadan itu sebagai ibadah yang disunnahkan, yang dikhususkan, atau yang bukan wajib. Jadi Qiyam Ramadan tuh kalau makanya man koma Ramadan mah selain saum, tapi ada yang disunnahkan. Dan kata Al-Munawi bahwa Qiyam Ramadan di sini menghidupkan, menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Jadi menghidupkan seluruh ibadah, kata Al-Munawi mah. Seluruh Ramadan di bulan Ramadan mencakup Qiyam Ramadan itu taraweh, karena istilah Qiyam, zikir, tilawah Quran, dan mengkaji ilmu syariah, termasuk seperti sekarang itu termasuk Qiyamu Ramadan, karena menegakkan, bahkan menyengaja sholat berjamaah saja khusus di bulan Ramadan, merek sholat berjamaah terus menerus setiap waktu, itu juga Qiyam Ramadan, kata Al-Munawi di dalam tafsirnya Tuhfatul Ahwadi ya. Faidul Qadir maksud saya, Faidul Qadir. Jadi seperti tadi macam-macam. Ya artinya kalau hadisnya itu macam-macam, jadi yang dimaksud dengan Qiyam Ramadan itu mencakup segalanya. Menegakkan di Ramadan. Qiyam itu kan dari koma berdiri. Makanya ada qawam, jamaknya qaim itu, qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Al-Qur'an. Laki-laki itu qawam, penegak, pemimpin 'alan nisa, di atas wanita. Tapi laki-laki pemimpin di atas wanita teh kalau bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, kata Asyuti yang wafat 1911 Hijriah. Apabila faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, apabila punya kelebihan, wa bima anfaqu, dan memberi nafkah. Bagaimana kalau suaminya tidak memberi nafkah karena kebetulan di PHK? Yang cari nafkah, yang mendapatkan nafkah wanita, yang mempunyai kelebihan kepemimpinan wanita. Maka kata Aminah Wadud ya, yang orang Maroko itu bisa jadi qawamah katanya. Jadi terbalik di dalam hal kekurangannya. Jadi perempuan yang jadi qawamah bagi kaum rijal. Itu namanya juga penafsiran, bisa dipahami seperti itu. Karena apa? Karena itu katanya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, disebabkan sababiyah.
Nah itu qawam, kembali pengertian qawam itu mencakup menegakkan ibadah di bulan Ramadan, ibadah apapun, baik yang sifatnya ritual, ta'abudi, maupun sosial atau ta'amuli. Syaratnya imanan, latar belakang, motivasi, tujuan, atau yang mendorong, atau yang jadi sasaran itu karena iman. Jadi datang ke masjid menegakkan Ramadan karena iman, bukan karena bisi digorengkeun orang atau bisi dianggap teu iman, apa bisi anggapan itu ini kan latar belakangnya. Karena takut ria aja kan bisa jadi ria. Takut bisi dianggap ria, nah, itu ria. Dan orang yang menyebut ikhlas juga bisa ria. Punten abdi mah nyumbang ka masjid teh ikhlas we, teu kedah diumumkeun. Nyebutna ikhlas, tapi ku sabab bisi dianggap teu ikhlas lamun diumumkeun jadi ria itu. Jadi urusan ria mah sangat dalam ya, sangat tidak diketahui oleh masyarakat. Urusan ikhlas mah tidak diketahui oleh masyarakat. Termasuk juga ikhlas itu kan tidak ada kaitan dengan upah. Kan kita mah suka minta, punten Pak, sing ikhlas we moal mere upah. Itu mah kan nuntut Allah, kan yang nuntut ikhlas itu Allah kan, wa umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Apa boleh kita minta kepada orang supaya ikhlas we sehingga tidak diberi upah? Jadi persoalan. Jadi imanan, kata Al-Mubarakfuri, itu mengandung arti keyakinan atas janji Allah akan memberi pahala atas segala amal ibadah, dan mengandung arti keyakinan yang benar bahwa apa yang disyariahkan itu sebagai kebenaran mutlak yang dilaksanakan atas ketaatan. Itu kebenaran mutlak. Jadi di masa apapun ada kebenaran mutlak. Kan di zaman modern sekarang ini mah ada yang beranggapan tidak ada kebenaran mutlak gitu ya. Itu kan sponsornya sosiolog Amerika itu namanya George mengatakan di zaman modern mah tidak ada kebenaran mutlak, semua kebenaran itu relatif. Nah, kalau di dalam syariah Islam ada kebenaran mutlak, yaitu Quran dan hadis. Yang tidak mutlak itu tafsiran dari Quran dan hadis. Jadi ada kebenaran mutlak. Dan di situ iman rek ngarti rek henteu, karena sudah yakin ya, dia percaya atas kebenaran mutlak Al-Quran dan Sunnah itu. Yang relatif itu tafsirannya. Dan iman itu, kata Al-Mubarakfuri, tidak ada tujuan lain selain semata-mata mengharap rahmat Allah. Pahalanya hanya keridhaan Allah atas keyakinan yang benar itu. Jadi makna amal yang didasari iman adalah setiap perbuatan atau ibadah yang dilakukan oleh mukmin harus berlandaskan keyakinan kebenaran pada Allah dan sesuai dengan syariah. Itu keimanan sesuai dengan syariah. Kalau ihtisab penuh perhitungan, pertimbangan, ada enggak, tahu enggak dasar hukumnya, itu ihtisab. Jadi iman lebih kepada latar belakang, kemudian ihtisab dalam usahanya, dalam usaha menjalankan ibadah itu penuh pertimbangan, penuh pengukuran, ada atau tidak dalilnya. Jadi bukan hanya tujuannya mencari ridha Allah,
mendapatkan rahmat Allah, tapi bagaimana syariahnya, harus tahu dasar hukumnya, itu ihtisab. Jadi ente cekap ikhlas wungkul hanya mencari doa Allah wungkul, ai carana ente bersumber kepada Quran dan hadis kumaha. Jadi harus ihtisab, tahu dasar-dasarnya, dasar hukum syariahnya ihtisab. Maka iman dan ihtisab itu menjadi syarat qoma Ramadan yang mendapat magfirah. Dan magfirah itu, ampunan itu selama Ramadan ada. Janji Allah itu magfirah itu selama Ramadan ada. Jadi bukan hanya pertengahan Ramadan saja. Kan ada yang berpendapat Ramadan itu terbagi 3 ya. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga itkun minanar. Jadi lamun maut 10 hari pertama kakarak rahmat wungkul magfirah can dapat. Kalau maut di tengah-tengah rahmat dan magfirah, lamun maut terakhir Ramadan baru itkun minanar. Jadi itu memang berbeda dengan pengertian hadis-hadis sahih yang mengatakan magfirah, rahmat, itkun minanar tuh selalu ada di Ramadan tuh sepenuhnya. Dan kebetulan yang awaluha rahmah, ausatuha magfirah, akhiruha itkun minanar, hadisnya dhaif. Jadi makanya kalau menurut ulumul hadis mah tong dianggo hadis dhaif mah. Sebab kadang-kadang kalau ditelusuri itu maknanya itu berbeda gitu dengan hadis sahih. Di pengertiannya itu berbeda. Jadi kalau hadis dhaif, kayaknya kalau hadis dhaif mah yang namanya ada diragukan kan. Jadi tiga-tiganya rahmat, magfirah, itkun minanar itu ada sejak awal sampai akhir Ramadan. Sejak awal sampai akhir Ramadan ada rahmat, magfirah dan itkun minanar. Makanya kita juga berdoanya tiga-tiganya aja. Rahmat, magfirah dan itkun minanar, tiga-tiganya aja selamanya. Entong ayeuna mah dah 10 hari pertama minta rahmat wungkul gitu. Pertengahan minta magfirah wungkul, ketiga itkun minanar, tapi ketiga-tiganya ada. Dan itu selalu kita minta semuanya, tiga-tiganya. Jadi rahmat, magfirah, itkun minanar itu ada di dalam sholat. Terutama yang lengkap mah sholat, ketika sholat yaitu ketika duduk antara dua sujud. Nah, ketika ibu dan bapak duduk antara dua sujud, lengkap itu doana sok menta naon deui. Ada eta sok kapopohokeun teh. Duduk antara dua sujud teh. Kadang-kadang kan sujud Allahu Akbar kakarak saliwat geus poho tadi teh naon nu dimenta. Padahal ta eusina paling munal. Sok hayang naon deui upami dikabulkeun doa duduk antara dua sujud, udah semuanya sempurna itu. Di tiga-tiganya juga ada. Dan memang di dalam Al-Qur'an menggunakan juga amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh itu di dalam prakteknya. Itu iman, ihtisab. Kemudian ihtisab itu mengandung makna mengharap ridho Allah juga dan bersih dari ria dan sum'ah. Kalau ria itu ingin kelihatan orang, kalau sum'ah ingin kedengaran orang lain. Imanan wahtisaban, janji gufiro lahu ma taqaddama min danbih. Jadi bulan Ramadan kalau ditegakkan dengan iman dan ihtisab, maka
Gupiro lahu ma taqaddama min danbih. Imam Nawawi yang wafat 637 Hijriah. Ini Imam Nawawi Abu Yahya ya. Karena Imam Nawawi yang populer itu ada dua. Ada Imam Nawawi namanya Nawawi, orang Banten. Ada Imam Nawawi orang Nawa. Jadi beda itu. Dan kata Imam Nawawi, yang diampuni itu mata qadama min danbih adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar mah harus diampuninya dengan tobat. Jadi nu teu katobatan dosa besar mah teu diampuni. Tetapi kalau dosa kecil tanpa tobat tapi karena melaksanakan ibadah itu akan diampuni. Ibadah apa yang bisa mengampuni dosa? Banyak sekali. Tapi intajtanibu kabair, apabila menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecil diampuni dengan ibadah. Kan ada al umroh ilal umroh kamar kafaratun bainahuma, umroh ke umroh diampuni dosanya, al jum'ah ilal jum'ah, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, dan juga man qoma Ramadan atau man soma Ramadan, ada juga man qoma fi Lailatul Qadar. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani taqaddama min danbih dalam Fathul Bari itu diartikan sebagai dosa kecil berdasarkan hadis lain menyebutkan bahwa sholat 5 waktu, sholat Jumat, saum Ramadan itu menjadi sarana penghapus dosa-dosa kecil, asalkan menjauhi dosa besar. Jadi ada beberapa syarat ya. Sekarang kita ke takwil hadis. Jadi seperti tadi saya katakan, awal-awalnya saya ringkas karena ada uraian lebih luas di YouTube saya. Takwil atau makna tersirat atau tersurat atau esensi hadis. Kita lihat dari esensinya. Hadis ini memiliki beberapa esensi penting yang menjadi landasan bagi umat Islam di dalam memahami keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Pertama, keutamaan qiyam Ramadan. Hadis ini menegaskan bahwa ibadah di bulan Ramadan merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Rasul SAW menekankan bahwa sholat malam di bulan Ramadan, ini saya tertulis suci, jadi Ramadan bukan bulan suci ya, bulan barokah atau bulan magfirah, karena bulan suci mah cuman 4 di dalam hadis. Memiliki keistimewaan dalam menghapus dosa. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amalan adalah iman dan ihtisab. Iman melaksanakan ibadah dengan penuh keyakinan terhadap janji Allah dan keutamaan ibadah tersebut. Sedangkan ihtisab harapannya pahala. Jadi bukan untuk pamer, bukan untuk ria, atau bukan untuk kebiasaan, tapi ada kesengajaan. Ihtisab, ada usaha. Kemudian yang ketiga, penghapusan dosa yang telah lalu. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dosa adalah dosa kecil, sedangkan dosa besar memerlukan taubat khusus yang disebut taubatan nasuha. Sering jadi persoalan bagaimana taubat itu caranya, sehingga ada sholat taubat, ada mandi tobat ya. Ada mandi tobat kan di Suryalaya mah kan, di Suralaya mah ada mandi tobat teh jam 9 pagi dan jam 9 malam. Terus dilanjutkan juga mandi itu setelah mandi itu ada sholatnya, sholat khusus, sholat tobat. Jadi jumlahnya itu jadi 9 ya,
9 waktu sholat itu. Jadi subuh, kemudian jam 9 pagi, isyraq dulu, kemudian jam 9 pagi, kemudian duhur, kemudian jam 2, kemudian asar, maghrib, isya, dan jam 9 malam, 9 waktu sholat. Itu dulu waktu sudah dulu kan aina tos berubah duka aina mantep peneliti dulu waktu Abah Anom itu ada 9 ya, 9 waktu sholat dan 9 kalau mandi nama 4 kali kalau tidak salah ya, itu 9 tobat karena banyak tobat gitu. Tadi sholat jam 9, jam 2, jam 9 malam itu namanya sholat tobat. Jadi banyak di kalangan para ulama berbeda-beda pemahaman. Jadi istilahnya tobat lebih ditonjolkan kepada upacaranya. Tapi kalau kita perhatikan ayat Quran dan hadis, justru tobatnya lebih kepada perubahan sikap. Mohon ampun kepada Allah, tapi sulit kita temukan upacara nama, tapi lebih kepada perubahan sikap. Jadi kalau upacara duka dari mana asal usulnya gitu ya. Kemudian spirit kesungguhan dalam beribadah. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa Ramadan adalah kesempatan emas untuk meningkatkan ibadah. Koma Ramadan itu introspeksi diri dan meraih pengampunan maghfirah. Keberkahan Ramadan tidak hanya pada saum, tapi juga pada penghidupan dengan berbagai ibadah. Dan yang kelima, membangun kebiasaan ibadah berkelanjutan. Jadi kalau tadi di mukadimah saya kemukakan, apakah agar kita mendapat maghfirah di bulan Ramadan awalnya, menyambutnya, atau prosesnya, atau kelanjutannya? Maka jawabannya tiga-tiganya. Jadi awalnya penyambutan menghadapi Ramadan itu harus bagus. Sehingga di WA itu rame-rame mohon ampun menjelang Ramadan kan. Mohon maaf, ada yang panjang gitu kan, mohon maaf nanti. Sama nanti juga Idul Fitri. Jadi karena sudah sampai kepada bulan Ramadan, maka saya mohon maaf segala macam kesalahan supaya diampuni. Yang jadi persoalan perintah bermohon maaf itu sampai ada ke kuburan. Kalau di Cianjur itu ada botram, ada nadran ya, nadran ke kuburan. Ada juga sebelum nadran itu kuramas. Ada juga namanya mayor, makan di daun cau ngaliwat. Mayor itu lalu nadran ke kuburan, lalu juga kuramas rame-rame. Dan bukan hanya Cianjur, ternyata di berbagai tempat juga ada. Kamari awal Ramadan kan itu di kuburan Ranca Cili atau di Pinuh gitu, tukang rampe lumayan. Kadago juga di Taman Pahlawan itu macet kan balanya rampe, tapi lumayan itu upacara itu pengembangan ekonomi tukang rampe, UMKM. Jadi pun itu jadi pasar hebat gitu. Itu banyak kebiasaan karena persiapan gitu, persiapan bulan Ramadan.
Kemudian sekarang isinya di bulan Ramadan. Tapi isinya itu biasanya penuh di masjid itu sampai tanggal 20 ya. Kalau sudah tanggal 20 ke sana kan melalui kosong kan masjid deh. Karena yang penuh itu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kalau 10 hari terakhir yang penuh itu di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram. Kalau di masjid kita mah kosong. Bukan kosong, berkurang. Jadi diperkirakan meureun ngalut kan itu. Ka Mekah ke Haram. Makanya di sana penuh, di sini kosong. Jadi membangun kebiasaan ibadah berkelanjutan. Jadi bukan hanya isinya saja. Kalau ingin dapat magfirah, jadi awalnya walaupun upacaranya beda-beda, kemudian pertengahannya di prosesnya di bulan Ramadan dan pasca Ramadan berkelanjutan. Dia melaksanakan qiyam Ramadan dengan sungguh-sungguh dapat menjadi awal bagi seorang yang membiasakan ibadah malam. Jadi boleh itu dijadikan didikan. Kenapa kita di bulan Ramadan bisa taraweh tiap malam, hari di luar Ramadan itu bisa tahajud. Itu jadi kebiasaan, membiasakan. Ini menanamkan disiplin. Jadi kesimpulan dari esensi ini, hadis ini memberikan motivasi besar bagi umat Islam untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan. Tapi menyediakan menggunakan kesempatannya itu seperti apa? Apakah berhenti gitu ekonomi? Kan ada penceramah, ada khotib, saya sempat mendengar juga khutbah karena saya kebetulan kalau setiap Jumat pertama tidak khutbah, saya itu hanya untuk mendengar khotib. Jadi sebulan sekali saya cuti khutbahnya, yaitu Jumat pertama. Tidak pernah khutbah saya Jumat pertama. Untuk apa? Mendengarkan khotib yang lain. Nah, pada khutbah Jumat pertama bulan kemarin itu Saban itu mengatakan, maka jadikanlah Ramadan itu momentum ibadah. Kita 11 bulan berbisnis, berekonomi. Pokoknya bulan Ramadan mah libur semuanya, khusus ibadah. Yang jadi persoalan, apa itu yang dimaksud dengan mengambil kesempatan bulan Ramadan teh khusus ibadah, temenang init-initan, temenang berbisnis. Buktinya geuning aya sapar dalam Ramadan. Paman kana minkum maridon au ala safarin, sapar berarti kan berjalan. Terus di zaman Rasul ternyata ekonomi bulan Ramadan itu kan tanggal 15 sampai 17 Ramadan Rasul ngutus para sahabat. Ada yang mengatakan 313 orang, ada yang mengatakan 315 untuk mencegat Abu Sofyan dengan pasukannya. Karena Abu Sofyan bawa barang-barang kaum muhajirin untuk diekspor ke Syam. Nah, keuntungannya modalnya diminta oleh Rasul karena hak kaum muhajirin. Tapi Abu Sofyan lapor ke Abu Jahal, katanya rek perang Rasul itu. Padahal itu kan hanya minta urusan ekonomi. Padahal itu bulan Ramadan. Ternyata Rasul di bulan Ramadan juga urusan ekonomi diurus. Hanya Abu Sofyan jadi perang akibatnya. Jadi perang Badar itu karena ekonomi asal usulnya. Jadi latar belakangnya kan para sahabat pada saat itu tidak bawa alat perang yang lengkap kan. Perang Badar itu. Jadi urusan ekonomi juga ternyata jalan zaman Rasul itu. Urusan perang jalan, buktinya perang Badar. Urusan politik jalan. Rasulullah SAW sampai ke Tabuk kemana, urusan politik di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat di bulan Ramadan, aktivitas yang lain juga berjalan.
Sampai kalau terganggu aktivitas lain seperti aktivitas bisnis dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa saum, itu boleh berbuka. Awala safarin, faidatu min ayamin ukhor. Jadi yang jadi persoalan Ramadan dihususkan sehingga aktivitas ekonomi dihentikan, itu perlu dipertanyakan gitu dalilnya. Karena ternyata di zaman Rasulullah, Madinah, aktivitas sehari-hari itu berjalan seperti biasa. Jadi tidak dihentikan. Tapi kan Rasul i'tikaf, kan i'tikafnya itu 1 bulan Rasul, tidak sebulan penuh gitu. Sampai sekarang saya belum menemukan hadis yang menerangkan bahwa Rasul i'tikaf sebulan penuh. Artinya berada di masjid penuh. Karena memang di akhir Ramadan juga di akhir tahun wafat berjalan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi penuh penegakan Ramadan itu, ibadah yang lain tetap berjalan. Kemudian takwil dari frasa hadis. Ada beberapa dimensi. Dimensi man qoma Ramadan dalam hadis ini memiliki beberapa dimensi makna yang dapat ditakwilkan berdasar pendekatan linguistik, fikih atau tasawuf. Secara bahasa, koma berasal dari kata qawama yang berarti berdiri, bangkit atau mendirikan. Dalam konteks ibadah ini, kata ini sering digunakan untuk merujuk pada sholat malam Qiyam Ramadan, seperti kata Imam Nawawi, tetapi maknanya mencakup segala hal. Koma Ramadan itu. Dimensi fikih, dalam kajian fikih memang frasa ini mengacu pada sholat tarawih yang merupakan ibadah sunnah muakkadah. Kalau di dalam fikih sholat tarawih pasti dalilnya ini man qoma Ramadan. Ada yang berpendapat Qiyam Ramadan itu adalah tarawih, tetapi ini mencakup bukan hanya sholat, tapi mencakup segala aspek kegiatan. Dalam praktek Rasul seperti itu, baik dzikir, tilawah maupun tolab ilmu. Kemudian dimensi spiritual dari perspektif tasawuf, Qiyam Ramadan itu tidak hanya bermakna sholat secara fisik, tetapi juga makna mempraktekkan atau memanifestasikan ibadah sholat dalam segala kehidupan. Qiyam sebagai bentuk itu mujahadah, kesungguhan seorang dalam menghidupkan bulan Ramadan, mencerminkan perjuangan spiritual dalam menundukkan hawa nafsu, bukan membunuh ya, bukan memerangi, menundukkan. Qiyam sebagai pencapaian makrifat kepada Allah, itu dari tasawuf. Orang yang benar-benar menghidupkan Ramadan dengan iman ihtisab, maka akan mendapatkan pemahaman yang hakiki tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dimensi sosial, takwil dari hadis ini, Qiyam Ramadan dikaitkan dengan aktivitas keislaman lebih luas selama bulan Ramadan. Selain sholat malam juga adalah ibadah sosial. Makanya ada berjamaah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kan sempat berjamaah tarawih Qiyam Ramadan 3 kali. Kemudian Rasul menghentikan, tidak berjamaah lagi. Kemudian ditanya, bisi jadi wajib. Zaman Abu Bakar juga kan tidak berjamaah secara khusus. Tetapi begitu zaman Umar itu berjamaahkan. Zaman Umar bin Khattab itu ada dimensi sosial di dalam Qiyam Ramadan. Dan juga sifat Rasul ajwadan nas kan. Tapi ajwadu mayakun fi Ramadan, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian dimensi imanan wahtisab, iman menunjukkan seorang harus meyakini keutamaan, dan ihtisab tadi perhitungan.
Jadi ada dimensi, berbagai dimensi takwil dari hadis ini. Ada dimensi sosial, ada spiritual, dan ma taqaddama min danbih, ghufira lahu ma taqaddama min danbih, itu dorongan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya tamatkan karena sudah jam 5.58. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dulu beberapa saat, mangga. Kalau ada yang perlu didialogkan. Gaya? Ya. Oh ada, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Ramadan itu adalah momentum, tetapi aktivitas keseharian biasa seperti dijalankan ini ditambah pada hari subuh yang hari berpuasa. Jadi sebetulnya apa sekarang keistimewaan lainnya Pak? Ya. Di bulan Ramadan itu selain Ya. kita berpuasa, Ya. Keistimewaan yang paling penting, makanya bulan Ramadan itu sebagai mubarak, syahrun mubarak. Kenapa syahrun mubarak? Karena tuftahu abwabul jannah. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga tuftahu wabus sama riwayat Bukhari. Dibuka pintu langit, dibuka pintu surga. Kemudian ditutup pintu neraka, ya. Guliko abwabun nar atau abwabul jahim. Beberapa redaksi hadis berbeda-beda. Kemudian subtidat asyayatin, setan. Hadis itu bisa dipahami berbagai segi. Bisa dipahami hakiki, memang surga dikunci, dibuka, pintu neraka dikunci, setan diberogol. Bisa juga majazi, itu istilahnya titura, 3 tuntutan Ramadan. Tuntutan pertama membuka pintu surga, karena di situ kan pakai fi'il majhul, tuftahu, dibuka. Siapa yang membuka? Kalau tidak disebut fa'ilnya, bisa dipahami berbeda. Boleh jadi yang membuka pintu surga teh kita. Maka tuntutan pertama membuka pintu surga artinya membuka peluang untuk beribadah. Makanya selain saum di bulan Ramadan kan yang dipardukan di bulan Ramadan itu pertama saum, ya, yaitu tahun kedua Hijriah. Kemudian di akhir Ramadan zakat fitri, itu pada tahun kedua Hijriah juga. Kemudian di bulan Ramadan perang Badar kan di bulan Ramadan juga itu. Kemudian di bulan Ramadan urusan politik tahun 8 Hijriah, Futuh Mekah kan di bulan Ramadan. Penaklukan Tabuk di bulan Ramadan. Jadi itu tuftahu. Jadi tuntutan pertama membuka pintu surga, kita yang membuka pintu surga. Walaupun seperti tadi mungkin saja Allah yang membuka, tapi itu maknanya bisa kita yang dituntut harus membuka pintu surga, memberikan peluang beribadah. Karena kan ada sedekah takjil, ya. Kalau di luar Ramadan kan cuman ahad setelah ngaji aja sedekahnya. Tapi kalau Ramadan kan tiap berbuka tiap hari, itu membuka pintu surga. Kemudian ditutup pintu neraka. Jadi kita yang nutupnya, neraka itu mengunci. Jadi pintu neraka itu kan maksiat, dihentikan dan melarang orang untuk bermaksiat. Makanya kan pemerintah juga ayat himbauan ya, penekanan ya. Jadi jangan ada makan-makan di siang hari kan, toko-toko tutup kan, itu kan nutup pintu neraka itu. Sufidati syayatin, setan diberogol,
dikunci itu pinerakaan teh. Makanya pemerintah juga kan untuk diskotik gitu kan segala macam. Kuduna makan selamanya. Tapi kan khusus di bulan Ramadan, nah itu sukidat. Jadi tiga tuntutan istimewaan. Terus ibadah-ibadah lain keistimewaannya ya tadi saum, zakat, dermawan, ya kemudian juga ada pengembangan ibadah ya seperti di dalam takwil ini berbagai dimensi jadi pengembangannya, kehususannya. Adapun kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di luar Ramadan tetap berjalan yang berkaitan dengan ibadah ritual maupun sosial. Jadi entong dihentikan ekonomi mah. Sebab kalau bulan Ramadan berhenti ekonomi, atau ekonominya direbut orang, oke kalah lagi atuh kaum muslimin. Justru kan Ramadan teh momentum juga ya untuk pengembangan ekonomi, walaupun masih banyak yang kunaon mang henteu buka bubur cenah Ramadan mah pre we ini. Tuh ada karena bubur pagi pre soteh kan. Ya bubur sore mah kan jalan saja. Saya kira itu Pak. Jadi bisa dan masih banyak lagi, makanya ada istilah Syahrun Mubarak, berkah. Itu dalilnya. Ada Syahrun Magfirah, ini dalilnya man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ada Syahrun Quran, itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada Syahrul Syahrun Sodakoh karena parodo Rasulullah SAW zakat al-fitri itu di Ramadan. Makanya namanya juga zakat fitri. Zakat pembersihan, fitri itu buka. Zakat fitri itu artinya zakat karena berbuka. Cuman di Indonesia we ngaranna zakat fitrah soteh. Dina hadis makan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Karena zakat berkaitan dengan buka saum, fitri, iftar sama Idul Fitri. Idul Fitri, Id hari raya. Fitri itu iftar. Jadi buka setelah saum. Beda dengan fitrah, ari fitrah mah al-jibilah al-mutahayyiyah li qabuliddin, diciptakan manusia atas dasar fitrah potensi. Itu. Makanya dilambangkan zakat fitri mah ku makanan pokok. Walaupun ada yang berpendapatnya macam-macam gitu ya. Makanan pokok itu bisa diuangkan. Ada yang bisa diduitkan kudu makanan pokok we, kan ada yang berpendapat seperti itu. Kudu makanan pokok we, kabayang we. Kaum muslimin di Indonesia teh 260 juta. Zakat fitrinya 2,5 kilogram. Jadi 260 juta kali 2,5 kilogram. Sabaraha tonen kudu sadia untuk zakat fitri. Umpuk we kana di Masjid Al-Fitrah ge. Nanti kalau harus dengan uang. Makanya tapi kan perdebatan itu kan bae ya bios jalan we. Makanya di Azaitun mah zakat fitri itu dulu beberapa tahun yang lalu ditetapkan 1 juta. Satu orangnya 1 juta. Kenapa? Karena Rasulullah SAW zakat fitri itu 1 sok dengan korma ajwa 1 sok. Jadi 2,5 kilogram korma ajwa. Korma ajwa itu paling mahal 200 real, paling murah 50 real. Kalau 50 real saja 2,5 kilo berarti 75 real apa? 125 real. 125 real kali 4.000 sekarang. Jadi 500.000 itu minimal. Makanya yang standar kan 200. Harga ajwa itu 200 itu kalau 2,5 kilo berarti kan 500 real kali 4 2 juta.
Jadi zakat fitri teh kudu 2 juta per orang. Nah itu ada juga yang berpendapat demikian. Jadi makanya bisa benghar itu az-zaitun. Karena zakatnya 2 juta per orang sekarang. Jadi kalau di kita kan cuma 45.000. Ya, kalau 2 juta mah kan lumayan. Ada lagi? Mana? Ini pelaksanaan tarawih itu kadang-kadang membaca sudah malam. Kadang-kadang gini saya jemaah ada bisa juga kadang-kadang hanya 8 rakaat malam. Jadi jemaah itu boleh nggak? Ya, itu kan sholat qiyamul Ramadan atau taraweh atau istilah lain. Kalau ditinjau dari sudut sejarah, di zaman Rasul pernah berjamaah selama 3 hari. Setelah itu Rasul menghentikan tidak ke masjid waktu taraweh teh, tapi beliau tarawehnya di rumah. Tapi para sahabat ada yang berjamaah di masjid, dan itu berlangsung sampai zaman Abu Bakar. Baru dinobatkan secara berjamaah dengan imamnya Ubay bin Ka'ab itu pada zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan ada yang 2 rakaat pulang, ada yang 8 rakaat pulang, ada yang sampai tuntas, kumaha itu pan gitu tiba lagi di zaman Rasul juga kan gitu. Jadi kalau ditinjau dari sudut taraweh, tong maksakeun lamun Bapak geus kakarak 2 rakaat geus lengan gitu ya pulang we. Selieur ya udah ditamatkeun di rumah. Tamatkeun di rumahnya sareweh heula gitu. Begitu lilir jam 2 lanjutkeun 2 rakaat deui. Sare deui gitu. Ya taraweh makanya senang-senang kan. Jadi tidak usah dipaksakeun kudu tamat we geus les-lesan oge. Geus kabur pangacian oge teu kedah maksakeun sehingga disingkat gitu salat taraweh. Makanya imam santai aja. Keun we aya makmum anu bubar gitu naon jadi entong memang umumkeun ke masyarakat, ibu-ibu juga kan. Ibu-ibu ge da tetep atuh ari nu Abdul mah di rumah ibu-ibu mah kunaon atuh datang ke masjid kan eta mendengar ceramah, dan di rumah mah teu aya ceramah. Jadi kan ceramah lebih dari salat nawafil kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu'. Tolabul ilmi itu afdalu min salatin nawafil. Tolab ilmunya lebih unggul dari salat nawafil. Kan tarawih nawafil juga. Jadi makanya di Al-Fitrah selalu ada ceramah ba'da Isya sebelum taraweh. Untuk apa? Eta meraih keabdolan tolab ilmu. Da ari tarawehna mah bisa di rumah tuh, bisa sakahoyong gitu. Pada berjamaah jeung istri mangga tarawehna mah bage sorangan silakan. Sebab kalau tinjau dari sejarah memang macam-macam Pak, macam-macam itu ada semuanya, semua dalil-dalil. Kenapa di Al-Fitrah diadakan berjamaah? Eta neruskeun perjuangan Umar bin Khattab. Perjuangan Umar bin Khattab, imamnya Ubay bin Ka'ab. Jadi imamnya Ubay bin Ka'ab, dan ketika Umar bin Khattab sudah wafat, DKM-nya ayeuna mah DKM gitu. Masjid Nabawi itu Siti Aisyah kan, dipimpin oleh Aisyah kan. Karena zaman Ali bin Abi Thalib mah ibu kota negaranya pindah ke Kufah kan, zaman Ali bin Abi Thalib mah. Jadi bukan di Madinah lagi. Jadi DKM-nya di Ali bin Abi Thalib di Kufah. Nah, pimpinan masjidnya Aisyah yang tahun 58 Hijriah, ada juga yang mengatakan 57. Karena DKM-nya tidak bisa jadi imam, margi perempuan, maka diangkat dakwan tabi'in. Nah, dakwan itu oleh Aisyah diberi mushaf. Ini mushaf Al-Qur'an. Jadi ngimaman tarawih teh
maupun Isa membaca mushaf. Jadi ngahanca gitu, ngahanca Al-Quran. Makanya sampai sekarang di Masjidil Haram itu namatkeun Al-Quran sabulan namatkeun Qurannya kan. Jadi setiap sholat tuh sajud jeleuwih saeutik gitu. Sebab tanggal 27 itu tamat Al-Quran. Jadi tadi ada yang tidak kuat ya bubar gitu, pergi, bisa dilanjutkan di tempat yang lain. Saya kira itu Pak, dasarnya ada. Baik, kalau tidak ada lagi, kalaupun ada nanti saja di lain kesempatan, karena kita sudah waktu duha sudah tiba. Kita akhiri dengan, jadi hadis ini belum tamat, nanti dilihat di YouTube, nanti saya tamatkan di Panghegar, nanti takwil dan tatbiknya di Panghegar. Dan ini juga saya rekam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.